Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Karena kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan hebatnya saya dan saudara. Tapi itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, mari kita mau bersyukur pada pagi hari ini. Kita menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita lewat setiap penyembahan dan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau Allah yang baik, karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai hari ini. Itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kami. Kami percaya itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu. Kami bersuka cita bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, saya percaya pagi hari ini kita penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Kita bersyukur karena Allah itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang selalu dan telah memelihara kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita mau bersukacita bagi Allah kita. Kita masuk dalam gerbangnya yang kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Mari bersorak bagi Allah kita. Mari kita mau bersukacita bagi Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji Dia. Sangkakala musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita lebih lagi bersukacita bagi Allah kita. Mari tinggikan nama-Nya yang kudus. Amin. Haleluya Yesus. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji Dia. Sangkakala musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari beri sorak-sorak bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan
Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini dapat beribadah kepada Tuhan di minggu yang kedua bulan November 2020. Semua ini terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Walaupun kami harus beribadah di rumah masing-masing saat ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir dimanapun kami berada, menyembah, beribadah, dan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu, kebenaran-Mu terjadi atas kami sehingga kami diubahkan oleh Tuhan. Kami mendapatkan pencerahan dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan untuk kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Beri senyum yang paling manis dengan sampingnya. Bilang kamu tambah cantik. Haleluya. Biar di rumah tetap cantik. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kerinduan daripada Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan secara spiritual dalam perjumpaan yang penuh kemuliaan dalam perjalanannya ke Damsyik untuk membunuh, menghakimi, menyiksa, menganiaya orang-orang percaya. Ia dijumpai oleh Tuhan di tengah jalan. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 4-6, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita semua bahwa ketika Tuhan memilih engkau, ketika Tuhan memanggil engkau, ketika Tuhan berjumpa dengan engkau, Dia punya tujuan spesial terhadap engkau. Kalau hari ini engkau beriman kepada Dia, kalau hari ini engkau hidup bagi Dia, itu semua adalah anugerah Allah. Di dalam Yesaya 49 ayat 1 dan Yeremia pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan telah memanggil seseorang sejak dari kandungan. Bahkan sebelum ibunya memberi dia nama atau ayahnya memberi dia nama, dikatakan Tuhan telah menyebut namaku sejak dari rahim ibuku. Ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang punya kedaulatan atas kehidupan setiap orang. Kedaulatan anugerah Tuhanlah yang menyebabkan saudara menjadi orang percaya. Bukan sekedar karena engkau lahir sebagai orang beriman atau lahir sebagai anak orang Kristen. Tetapi yang ingin saya tekankan pada saat ini bahwa kekristenanmu sejatinya ditentukan oleh pilihan Tuhan. Dan itu adalah misteri. Kita tidak bisa mempertanyakan kenapa saya dipilih dan yang di sana tidak dipilih. Kenapa yang di sana dipilih dan saya tidak dipilih? Menjadi orang Kristen yang sejati bukanlah seperti kata orang adalah hasil dari pemaksaan atau hasil dari bujukan-bujukan. Menjadi orang Kristen itu bukan karena bujukan
bujukan atau rayuan-rayuan. Bisa saja orang menjadi Kristen karena bujukan atau rayuan, atau karena jodoh, atau karena harta, atau karena kedudukan dan sebagainya. Bisa saja seperti itu. Bisa juga karena pernikahan. Bisa menjadi orang Kristen, tetapi itu bukan jaminan bahwa saudara adalah orang Kristen sejati, karena tidak beriman sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari firman Tuhan tentang pemilihan Tuhan atas kita di dalam Roma 8 ayat 29, dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kita perhatikan bahwa saudara dipilih dari semula, bahkan sebelum saudara lahir ke dalam dunia. Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menentukan. Dan itu sebabnya Allah memanggil engkau dengan panggilan ilahi lewat pendengaranmu terhadap firman Tuhan. Saudara tidak bisa mendengar panggilan Tuhan tanpa berita firman Tuhan disampaikan kepada saudara. Dan mereka yang dipanggil oleh Tuhan, mereka akan beriman kepada Tuhan. Mereka yang beriman kepada Tuhan akan mengalami kelahiran baru. Dan itu sebabnya orang itu diselamatkan atau dibenarkan. Dan seterusnya dimuliakan. Semua itu adalah rekayasa Allah. Semua itu adalah anugerah Allah. Semua itu tergantung kepada kedaulatan Allah. Tidak bergantung kepada manusia, tidak tergantung kepada siapapun engkau. Lahir dalam keluarga apapun, agama apapun, tidak peduli. Tuhan bisa memilih semua orang dari latar belakang manapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus juga menulis dalam Efesus 1 ayat 4-6 bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah sebuah anugerah. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bahkan sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Bagaimana itu bisa terjadi? Rupanya kita dipilih di dalam Kristus Yesus. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Karena tanpa Dia tidak ada satupun bisa ada. Dialah awal dari segala sesuatu. Dan di dalam Dia, karena Dia, kita dipilih. Tujuannya adalah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya seperti Dia. Kudus dan tak bercacat. Nah, dasar daripada pilihan Tuhan adalah kasih karunia. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Itu berdasarkan kerelaannya, kehendaknya. Bukan karena perbuatan saudara, bukan karena saudara kaya, bukan karena latar belakang keluarga saudara, bukan karena suku bangsa saudara, bukan. Bukan karena kekayaan saudara, harta saudara, bukan karena kebaikan saudara. Itu kerelaan kehendaknya saja. Supaya apa? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Kristus Yesus yang dikasihinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan panjang di sana. Tapi yang ingin saya tekankan saat ini adalah perjumpaan dengan Tuhan adalah anugerah Allah untuk satu tujuan. Dasar pemilihan Tuhan atas kita adalah perjanjian. Perjanjian kasih. Seperti yang diungkapkan oleh Musa dalam Ulangan pasal 7 ayat 7-9. Mengutip firman Tuhan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga
maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Raja Mesir. Jadi ingat, orang Israel dikasihi Tuhan bukan karena siapa dia, bukan karena sukunya, bukan karena jumlahnya, bukan karena kebesarannya. Orang Israel sangat kecil dibanding dengan bangsa-bangsa yang besar lain. Tuhan terpikat karena apa? Ia telah berjanji. Tuhan memanggil mereka karena Ia telah berjanji. Tuhan memilih mereka karena Ia telah berjanji. Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir karena Ia telah berjanji. Kepada siapa Dia telah berjanji? Kepada Abraham. Bahkan sebelumnya Tuhan sudah berjanji lewat nubuatan-nubuatan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular dan sang ular tua akan meremukkan tumitnya. Tuhan sudah memberikan nubuatan-nubuatan. Mari coba kita perhatikan apa selanjutnya tujuan Tuhan bagi orang Israel, sehingga walaupun orang Israel bukan orang yang bangsa yang baik, tetapi Tuhan memilih mereka. Ayat 9 dari Ulangan pasal 7 dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan adalah Allah yang setia memegang janjinya kepada Abraham sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Dalam Kejadian 28 ayat 14 dikatakan, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa. Tuhan memilih orang Israel agar mereka menjadi berkat. Dasarnya mereka dipilih oleh Tuhan adalah perjanjian. Dasarnya perjanjian itu adalah anugerah kepada Abraham. Nah, mari coba kita lihat urutan-urutan dari pekerjaan anugerah Allah ini. Dalam gambar saudara menemukan, pertama kita dipilih dan ditentukan oleh Allah bahkan sebelum dunia dijadikan. Lalu selanjutnya dipanggil melalui pemberitaan Injil. Kita mendengar firman Tuhan. Karena anugerah Tuhan, firman itu sampai kepada kita. Dan selanjutnya oleh anugerah Tuhan kita percaya kepada berita Injil, panggilan Allah kepada batin kita. Dan selanjutnya oleh anugerah Allah kita bukan hanya mengimani, tetapi Tuhan membenarkan. Tuhan menyelamatkan kita, memberi kepastian keselamatan kepada kita. Ini semua adalah anugerah Allah. Dan terakhir, ini yang paling banyak dilupakan orang. Setelah diselamatkan, setelah dibenarkan, tujuannya adalah menjadi berkat. Hidupnya harus menunjukkan apakah ia telah dibenarkan dan diselamatkan. Apakah imannya sejati?
atau tidak? Apakah ia dipanggil atau dipilih oleh Tuhan atau ditentukan oleh Tuhan? Itu akan kelihatan lewat kehidupannya. Apakah ia menjadi berkat? Apakah dia taat? Apakah ia baik? Apakah ia mengasihi Tuhan? Apakah ia membenci dosa? Apakah ia melayani Tuhan dengan setia? Itu semua adalah buah kesejatian pilihan Tuhan atasnya, kesejatian panggilan Tuhan atasnya, kesejatian imannya, dan kepastian keselamatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu adalah karena anugerah Allah. Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah semua kemuliaan. Semua tentang Allah, anugerahnya kepada manusia. Jadi kalau ada orang Kristen berkata, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi orang beriman, tidak apa-apa dong kita berbuat dosa. Mari kita hidup di dalam dosa. Orang seperti itu, firman Tuhan katakan dalam kitab Yakobus pasal 2, itu adalah iman yang kosong, artinya iman palsu, iman yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman yang sejati adalah terbukti lewat kehidupan yang berubah, kehidupan yang menjadi berkat. Karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Tujuan pilihan Tuhan memberikan kita anugerahnya adalah supaya kita menjadi berkat. Seperti tulisan Yesaya 49 ayat 6. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Perbuatan baik kita, ketaatan kita, kasih kita kepada sesama, tujuannya adalah menjadi berkat. Tujuan pemilihan Tuhan adalah kita mentaati. Seperti Rasul Paulus ketika berjumpa dengan Tuhan, dalam Kisah 22 ayat 10, dia katakan, maka kataku Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Setiap orang Kristen yang berjumpa dengan Tuhan menunjukkan kesejatian imannya dengan pertanyaan ini, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Banyak sekali orang Kristen datang ke gereja, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tidak dengan pertanyaan ini. Selalu dengan pertanyaan, apa yang Tuhan buat bagi saya? Apa yang Tuhan akan lakukan kepada saya? Di mana itu janji Tuhan? Di mana itu pertolongan Tuhan? Di mana itu berkat Tuhan? Untuk melayani, untuk taat, untuk berbuat baik, tidak ada dalam pikiran hatinya. Tapi Rasul Paulus berkata ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat dengan imanku ini? Dengan perjumpaanku dengan Tuhan, dengan panggilan Tuhan ini, dengan pilihan Tuhan ini. Apa yang Tuhan inginkan saya lakukan dengan panggilan Tuhan ini? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dia berjumpa dengan seorang saleh namanya Ananias, seorang yang terhormat di kalangan orang Yahudi di Damsyik. Awalnya dia menolak perintah Tuhan untuk menjumpai Saulus karena ia tahu siapa Saulus. Tetapi Tuhan memberitahukan kepadanya, jangan ragu, karena aku akan memakai dia untuk menjadi berkat yang besar. Dalam pasal 22 ayat 14, si Ananias berkata,
Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau, Paulus, untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Ayat 15, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Tetapi firman Tuhan kepadanya di dalam Kisah 9 ayat 15. Ini kata Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lebih jauh Tuhan katakan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang penting saudara pertanyakan saat ini dalam diri saudara, seperti halnya Rasul Paulus. Apa yang engkau kehendaki aku perbuat? Apakah yang harus kuperbuat dengan kekristenanku? Terlalu banyak kita menerima gaya hidup Kristen, menghidupi gaya hidup Kristen yang pasif, menjadi penikmat, pengagum, tetapi tidak bertindak sebagai pelaku seperti halnya Rasul Paulus. Apakah yang harus kuperbuat? Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan saudara menjadi berkat. Tuhan menginginkan saudara menjadi orang Kristen yang baik. Baik kepada sesama, bahkan kepada musuh. Tujuannya adalah menjadi berkat, supaya orang mengenal siapa Tuhan yang ada di dalam engkau. Tujuannya adalah supaya satu saat orang tersebut, ketika Tuhan menarik hatinya, dia akan datang kepada Tuhan berdasarkan apa yang dia lihat pada dirimu, apa yang ia dengar dari mulutmu tentang Tuhan. Inilah tujuannya Tuhan memanggil saudara. Tujuannya Tuhan memilih saudara. Tujuannya Tuhan memberkati saudara adalah supaya saudara menjadi berkat. Bukan hanya sekedar menjadi penikmat berkat. Dan ingat, setiap orang yang mengikut Yesus, minggu lalu telah kita belajar, siap dengan segala risiko, konsekuensi daripada imannya. Dalam pasal 9 ayat 16, Tuhan sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Menjadi Kristen bukan sekedar menjadi penikmat, siap juga untuk menderita demi Injil kasih karunia Allah. Itulah alasannya kenapa saudara masih tetap tinggal di dunia ini. Saya masih tetap ada di dunia ini, supaya saya menjadi berkat. Rasul Paulus dalam Galatia 2 berkata, hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus. Kalau aku hidup, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Artinya, saudara harus menjadi orang yang diurapi Tuhan untuk hidup menjadi berkat seperti Yesus menjadi berkat dan rela berkorban untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih selain kasih-Mu. Belum pernah ada kasih
Saudara, mari kita tundukkan kepala. Renungkan firman Tuhan. Apakah kekristenanmu sungguh-sungguh sejati? Engkau ditentukan, engkau dipilih, engkau dipanggil. Engkau beriman, tapi tanpa tujuan. Itu adalah kepalsuan. Itu adalah kekristenan yang palsu. Tunjukkan imanmu dengan cara taat. Tunjukkan kesejatianmu sebagai orang percaya melalui perbuatan yang melayani, yang menjadi berkat, yang bersaksi, yang menceritakan tentang Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Pergilah, jadikan segala bangsa jadi murid. Itu perintah terakhir sebelum Tuhan berangkat ke sorga. Inilah saatnya saudara datang kepada Tuhan dan mempertanyakan, seperti apa kesejatian imanku? Tuhan mengasihi engkau. Itu sebabnya kebenaran ini datang kepada engkau. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman yang sia-sia, iman yang kosong. Engkau boleh rajin beribadah, rajin melayani di gereja. Tapi kalau hidupmu bertentangan dengan imanmu, perlu engkau pertanyakan, apakah benar saya sudah berjumpa dengan kasih, kuasa dan kebenaran Tuhan? Berkatalah pada saat ini seperti Rasul Paulus, apa yang engkau ingin aku perbuat? Dengan pilihan Tuhan, dengan panggilan Tuhan, dengan imanku ini, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, biarlah belas kasihan Allah dicurahkan kepada kami. Kalau selama ini kami menjadi orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran firman-Mu, kami berpikir bahwa dengan pergi ke gereja beribadah dan melakukan segala sesuatu di dalam kekristenan kami, itu adalah jaminan kesejatian iman kami. Tapi hari ini kami belajar bahwa kalau kami tidak jadi berkat, kami tidak jadi terang di tempat gelap, kami tidak jadi berkat bagi bangsa-bangsa, tidak ada artinya iman kami. Tuntunlah kami untuk punya hati-Mu, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, agar kami juga dapat menunjukkan ini di tengah-tengah lingkungan kegelapan di mana kami Engkau tempatkan. Di lingkungan kerja, lingkungan usaha, lingkungan pergaulan kami. Biarlah semua orang tahu siapa yang ada di dalam kami. Biar semua orang tahu tentang iman kami yang sejati. Biar semua orang tahu tentang Yesus Kristus telah menyelamatkan kami berdasarkan anugerah.
Siapa yang memberkati kami sehingga kami bisa menjadi berkat? Tolonglah setiap umat-Mu hari ini, dimanapun mereka berada. Lawatlah dengan belas kasihan. Baharui kami Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh mencari wajah-Mu dan berjumpa dengan kasih-Mu. Kami rindu Tuhan, mengalami kasih-Mu dalam hidup kami dan diubahkan, mengalami kelahiran baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat, menjadi terang, bukan di tengah-tengah terang, bukan hanya di antara jemaat orang-orang percaya, tetapi kami hadir di tengah kegelapan dunia ini. Kami hadir di tengah tawarnya kehidupan, menjadi garam yang memberi rasa enak. Biarlah kehadiran kami adalah bentuk kehadiran Tuhan kepada dunia sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang sedang mendengar firman. Berkati mereka untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Secara khusus kami berdoa buat Andre Anderson Sohuat, Nova Rulita, Ibu Ripka Tana, Ibu Yohana Lustin, dan Justin Jivenov. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kekasih-kekasih yang Tuhan tambahkan usianya. Biarlah usianya bukan usia yang sia-sia, tetapi usia yang berarti di hadapan Tuhan dan sesama. Biarlah kuasa dan kemuliaan-Mu menyertai mereka, sehingga mereka menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Engkau yang memelihara mereka, dan hidup yang Tuhan karuniakan, usia yang Tuhan karuniakan adalah usia yang berkualitas, yang berarti bagi sesama, dan Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami dan pemerintah kami menghadapi situasi bangsa-bangsa, khususnya di tengah-tengah situasi COVID-19 dengan seluruh dampaknya. Tolonglah bangsa kami, lindungilah bangsa kami, teristimewa pemerintah kami dari pusat sampai daerah, supaya dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menolong masyarakat keluar dari krisis ini dan dapat menjadi pemenang. Berkati juga dan lindungi pemilihan pada waktu yang dekat Tuhan. Pemilihan kepala daerah, biarlah Tuhan menolong, sehingga kepala daerah yang naik menjadi pimpinan dari daerah, khususnya daerah Makassar, daerah Sulawesi Selatan, adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Terpujilah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kekasih-kekasih Allah, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tangan yang terangkat adalah tangan yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dan engkau jadi berkat bagi hormat dan kemuliaan. Tuhan membawamu naik dan bukan turun, dan janji Tuhan menyertai engkau seumur hidupmu. Tidak ada yang dapat menjatuhkan engkau, karena kuasa dari tempat maha tinggi selalu menyertai engkau, menopang dan menjaga engkau. Terpujilah Tuhan. Sebab itu kekasih Allah, terimalah berkat rahmat anugerah Bapa Surgawi, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung, menuntunmu ke air tenang, membaringkan di rumput hijau. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita. Sampai jumpa dalam pertemuan kita selanjutnya. Amin.